Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Baik anak-anak ustaz sekalian, apa kabarnya pada kesempatan kali ini? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ustaz akan menjelaskan materi berikutnya tentang komoditas ternak kesayangan yaitu C. Kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya. Kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan tergantung pada sifat atau kebiasaan ternak yang dipelihara. Ada ternak kesayangan yang pemeliharaannya membutuhkan kandang tertutup, kandang semi tertutup, dan kandang terbuka. Ada ternak kesayangan apabila dilepaskan tidak mau kembali ke kandang seperti burung, hamster, atau reptil. Ternak ini memerlukan kandang tertutup. Ayam, merpati, dan kelinci memerlukan kandang semi tertutup atau kandang tertutup yang sewaktu-waktu dibuka karena peliharaan ini pada tingkatan tertentu sudah mau kembali ke kandangnya. Kucing tidak memerlukan kandang karena ternak hias ini cukup jinak dan setia untuk tinggal di rumah majikannya. Sistem pengandangan ternak hias tersebut akan mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidayanya. Selanjutnya yang D, peralatan sarana dan peralatan budidaya. Persiapan sarana dan peralatan budidaya. Nah, ini ada tugas tidak perlu Anda kerjakan ya. Tidak perlu dikerjakan, kita langsung saja ke materi berikutnya. Tahapan budidaya ternak kesayangan. Proses pengembangbiakan burung lovebird dan kelinci anggora. Jadi di sini akan ada perbandingan proses perkembangbiakan burung lovebird dan kelinci anggora. Pertama, burung lovebird. Persiapan sangkar burung lovebird. Untuk sangkarnya sendiri membutuhkan kawat ya. Untuk membuat kandangnya, dia kandang tertutup, yaitu ya seperti hal yang ada di dalam buku kita di halaman 102. Jadi kita harus memerlukan kawat atau sangkar besi dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm yang bisa ditempati dia berpasangan dengan burung jenis lovebird lainnya ya. Siapkan gelodok tempat bertelur untuk terbuat dari kotak kayu ukuran 25 x 20 x 25 cm dan tenggerannya untuk tempat dia bertengger ya di dalam kandang. Lalu memilih bibit jantan dan betina ya. Di Indonesia ini banyak jenis burung lovebird ya, seperti Fisher lovebird, lovebird mawar, dan lovebird leher kuning. Setiap jenis lovebird bersifat non-sexually, bentuk fisik yang sama. Jadi secara bentuk tubuhnya atau secara jenis kelaminnya dia memiliki perbedaan. Atau katakanlah non-sexually dimorphic. Artinya antara jantan dan betina memiliki bentuk fisik yang sama. Ya. Oleh karena itu butuh teknik khusus dan pengalaman yang untuk membedakan antara lovebird jantan dan betina. Secara fisik, jenis kelamin pada lovebird sulit dibedakan. Jadi anak-anak Ustadz jangan tertipu oleh lovebird yang kawin karena belum tentu lovebird tersebut jantan dan betina. Bisa jadi lovebird tersebut jantan semua ataupun betina semua. Cirinya, jika 2 minggu setelah kawin tidak bertelur, berarti lovebird tersebut jantan semua. Sebaliknya, kalau 2 minggu juga jika betina ya tidak jadi, maka itu bisa dikategorikan sebagai jenis betina. Ya. Jika kira-kira 2 minggu setelah kawin bertelur lebih dari 6 telur, kemungkinan besar lovebird tersebut betina semua. Baik, kita lanjutkan. Usia produksi. Jadi untuk lovebird sendiri bisa bertelur pada usia 8 bulan.
namun usia tersebut kurang baik untuk produktivitas lovebird. Pada usia 8 bulan, lovebird belum matang untuk berproduksi, sehingga sering terjadi kegagalan dalam penetasan. Kalaupun berhasil, kemungkinannya kecil dan kualitas lovebird yang dihasilkan kurang bagus. Untuk usia yang sangat bagus, untuk usia produksi adalah 1 tahun. Pada usia ini, lovebird sudah siap untuk berproduksi. Perjodohan. Lovebird adalah salah satu burung yang setia dengan pasangannya. Burung ini hanya mau kawin pada pasangannya. Ini berlaku sampai mati. Oleh karena itu, perlu ada penanganan khusus untuk menjodohkan lovebird. Untuk menjodohkan lovebird, letakkan setiap jantan betina di sanggar terpisah dan dekatkan kedua sanggar tersebut. Apabila mereka selalu berdekatan, kemungkinan sudah berjodoh. Proses ini biasanya memakan waktu 3-7 hari. Proses perjodohan ini cepat apabila dilakukan saat masing-masing lovebird tersebut sudah memasuki masa pengenalan. Masa ini ditandai dengan perilaku-perilaku tertentu, sering-sering berkicau. Jika jantan dan betina tersebut sudah berjodoh, kumpulkan keduanya dalam sebuah sangkar penangkaran. Namun, jika sudah dikumpulkan dalam satu kandang ternyata tidak mau kawin atau selalu berkejar-kejaran, dipastikan perjodohan ini gagal. Selanjutnya, telur dan pengeraman. Jika lovebird sudah mulai kawin, otomatis akan mencari tempat untuk bertelur. Oleh karena itu, dalam kandang harus disediakan glodok sebagai kotak sarang. Biasanya glodok ini dia ada kotak, lalu dialasi daun-daun kering tempat bertelur. Siapkan pula alas pengeraman di dasar glodok tersebut. Walaupun secara insting lovebird tetap mencari bahan untuk membuat sarang di dalam sarang. Di alam bebas, biasanya mereka mengumpulkan berbagai ranting kecil dan tangkai daun untuk membuat tempat pengeraman telur tersebut. Selanjutnya, penetasan. Telur lovebird akan menetas setelah dierami selama 21-23 hari. Proses penetasan telur lovebird memakan waktu lama, yaitu sekitar 24 jam atau 1 hari penuh. Hal ini alami karena pada saat proses penetasan tersebut sedang terjadi berbagai penyesuaian di dalam tubuh anak lovebird. Sebaiknya peternak tidak ikut campur dalam proses penetasan karena bisa menyebabkan anak lovebird menjadi tumbuh tidak normal atau cacat. Lovebird produktif setelah masa bertelur yang kedua dan seterusnya. Jadi ada kalanya mandulnya telur lovebird ini biasanya disebabkan oleh induk yang terlalu muda. Biasanya kalau usia tadi yang idealnya 1 tahun, tapi kalau di bawah 1 tahun maka akan terjadi kecacatan pada anak yang ada di dalam telur si lovebird itu. Ya, makanan dan anakan. Jadi untuk meningkatkan produktivitas induk lovebird dapat dilakukan dengan cara mengambil anak lovebird pada usia sekitar 10-14 hari. Di samping itu, anak lovebird akan menjadi lebih jinak sehingga dapat meningkatkan harga jual lovebird. Anak lovebird diletakkan pada sebuah kotak yang diberi alas kain, handuk, dan diberi lampu 5 watt untuk menjaga kehangatan. Ini sama halnya dengan kita penetasan daripada ayam dan jenis-jenis lainnya untuk menambah produktivitas daripada si anak lovebird ataupun anak ayam itu hampir sama saja. Jadi untuk pakannya sendiri menggunakan bubur bayi instan yang banyak dijual di toko. Jadi bubur bayi ini dicampur dengan air hangat yang diberikan jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Ya. Jadi semakin bertambah umur anak lovebird ini, jadi tingkat kekentalan itu bertambah. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk memakai jarum suntik. Pemberian pakan dilakukan minimal tiap 4 jam sekali secara teratur. Kelinci Anggora. Persiapan sarana dan prasarananya. Salah satu sarana penting untuk budidaya kelinci Anggora adalah kandang. Kandang yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan sebaiknya dengan suhu ideal 21 derajat Celcius. Sirkulasi udara lancar, lama penjahit 12 jam, dan dapat melindungi ternak dari predator. Jadi menurut kegunaannya sendiri, kandang kelinci dapat dibedakan menjadi kandang induk. Ini khusus untuk induk atau induk dan anak-anaknya. Kandang jantan dengan ukuran lebih besar. Dan kandang anak lepas sapi ya ketika sudah disusui oleh
si induk betina, ya, itulah digunakan kandangnya. Untuk menghindari terjadi perkawinan awal perlu dilakukan pemisahan antara jantan dan betina. Jadi menurut bentuknya kandangan ini dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kandang sistem postal tanpa halaman pengumbaran. Kandang ini untuk kelinci muda, cocok ditempatkan dalam ruangan. Yang kedua, kandang sistem ranch yang dilengkapi dengan halaman pengumbaran. Yang ketiga, kandang battery, mirip sangkar berderet, di mana satu sangkar untuk satu ekor dengan konstruksi berjajar, bertingkat, atau susun piramid. Pemilihan bibit, ya. Kelinci Angora cocok dipelihara sebagai kelinci hias. Demikian juga jenis American Chinchilla atau Rex. Bibit atau calon induk untuk tujuan ternak hias sebaiknya dipilih bibit yang punya potensi genetik pertumbuhan bulu yang baik. Selain itu juga harus punya sifat fertilitas tinggi atau perkembangbiakan yang tinggi. Ya, fertilitas itu dia punya tingkat pertumbuhan yang tinggi. Ya, tidak mudah nervous, tidak ragu-ragu, lalu tidak cacat, mata bersih dan terawat, bulu tidak kusam, lincah, lalu aktif bergerak. Selanjutnya, sistem perkembangbiakan. Untuk mendapat keturunan yang baik atau mempertahankan sifat yang spesifik, perkembangbiakan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inbreeding atau silang dalam. Untuk mempertahankan dan menonjolkan sifat spesifik, misalnya bulu atau proporsi daging. Proporsi itu artinya jumlah daging si kelinci Angora tersebut. Yang kedua, crossbreeding atau silang luar. Untuk mendapatkan keturunan lebih baik atau menambah sifat-sifat unggul. Yang ketiga, pure line breeding atau sifat antar bibit. Untuk mendapat bangsa atau jenis baru yang diharapkan memiliki penampilan yang merupakan perpaduan 2 keunggulan bibit. Selanjutnya, reproduksi dan perkawinan. Kelinci Angora segera dikawinkan karena mencapai dewasa pada umur 5 bulan. Namun apabila perkawinan terjadi pada usia muda akan mengganggu kesehatan dan mortalitas anak tinggi. Ya. Untuk pejantan yang pertama kali kawin sebaiknya dikawinkan dengan betina yang sudah pernah beranak. Waktu perkawinan biasanya pagi atau sore hari di kandang jantan. Biarkan hingga terjadi 2 kali perkawinan. Setelah itu pejantan dipisahkan. Selanjutnya proses kelahiran. Setelah perkawinan itu terjadi, kelinci Angora akan mengalami masa hamil atau bunting selama 30 sampai 32 hari atau katakanlah selama 1 bulan. Kebuntingan pada kelinci dapat dideteksi dengan meraba kelinci betina 12 sampai 14 hari setelah masa perkawinan tersebut. Apabila terasa ada bola-bola kecil seperti terjadi kebuntingan. 5 hari menjelang kelahiran, induk dipindah ke kandang beranak untuk memberi kesempatan menyiapkan penghangat dengan cara merontokkan bulunya. Kelahiran kelinci sering terjadi pada malam hari dengan kondisi anak lemah, mata tertutup, dan tidak berbulu. Jumlah anak yang dilahirkan bervariasi antara 6 sampai dengan 10 ekor. Pemeliharaan. Pemeliharaan kelinci Angora dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sanitasi dan tindakan preventif. Ya, yang kedua, pengontrolan penyakit. Yang ketiga, perawatan ternak. Yang keempat, pemberian pakan. Dan yang kelima, pemeliharaan kandang. Baik, untuk materi kita, alhamdulillah, ya. Kita masuk kepada yang berikutnya, yang poin terakhir daripada materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mempraktikkan tahapan budidaya. Tahapan budidaya ternak kesayangan. 1. Beternak burung parkit. Persiapan kandang, penyediaan kotak sangkar atau gelodok, tempat makan dan minum, memilih indukan, membedakan jenis kelamin parkit, mulai beternak
telur dan anakan. Memelihara kelinci kesayangan. Persiapan kandang, pemilihan dan perawatan bibit dan calon induk, reproduksi dan perkawinan, kelahiran, pemeliharaan. Baik, antara beternak burung parkit dan juga memelihara kelinci kesayangan itu hampir sama halnya dengan kita memelihara, yang kalau untuk burung parkit sama dengan halnya dengan burung lovebird. Sementara untuk kelinci kesayangan itu hampir sama, kita memelihara kelinci jenis Angora. Barangkali cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini di bab 3 prakarya kelas 8. Kalau sekiranya ada pertanyaan, silakan layangkan pertanyaan ke dalam grup Mapel Prakarya. Kalau tidak ada, baik anak-anak ustaz sekalian, untuk tugas praktiknya ya, nanti ustaz akan berikan di dalam grup prakarya. Barakallahu fiik. Ustaz sudahi dengan materi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.